Sejarah Nyimas Pakungwati di Desa Warujaya. Sahabat Odoy, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Nyimas Prabu Pakungwati Ratna Kuning. Pada suatu hari, Nyimas Pakungwati pergi mengembara hingga berbulan-bulan. Ayahanda Nyimas Pakungwati mulai gerisah karena Nyimas Pakungwati belum datang-datang setelah pengembaraan. Kemudian ayahanda Nyimas Pakungwati mengutus seorang prajurit untuk mencari Nyimas Pakungwati. Perjalanan ketujuh prajurit itu mengalami beberapa rintangan dan juga halangan, tetapi rintangan dan halangan tersebut dapat diatasi oleh ketujuh prajurit. Pada suatu hari, akhirnya ketujuh prajurit tersebut bertemu dengan Nyimas Pakungwati yang sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat duhur pada waktu itu. Setelah semuanya mengambil air wudhu, kemudian mereka mencari tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Nyimas Pakungwati dan ketujuh prajuritnya tinggal menetap di bawah pohon waru yang gede atau besar dan pohonnya rindang. Pada saat itu masih berupa pohon belantara. Kemudian Nyimas Pakungwati membakar seluruh hutan belantara. Tujuan Nyimas Pakungwati membakar hutan belantara tersebut untuk membuat sebuah perkampungan. Nyimas Pakungwati membakar hutan belantara tersebut sambil berucap, "Barang siapa hutannya terbakar oleh api ini, maka itu adalah daerah kekuasaanku." Api tersebut menyala dan merambat sampai ke daerah Mandala. Setelah hutan belantara tersebut dibakar, Nyimas Pakungwati merasa nyaman dan bahagia tinggal di perkampungan tersebut. Hingga pada akhir hayatnya, Nyimas Pakungwati menetap di perkampungan tersebut. Pada zaman dahulu hingga zaman sekarang, perkampungan tersebut disebut dengan nama Desa Waru Gede. Pada zaman dahulu, Desa Warujaya bernama Waru Gede. Pada saat pemekaran diganti namanya menjadi Desa Warujaya sampai sekarang. Sejarah Nyimas Pakungwati di Desa Warujaya. Berdasarkan hasil wawancara, Astana Pakungwati bermula dari keluarga Nyimas Pakungwati dari Kraton Pakungwati, sekarang namanya Kraton Kesepuhan, untuk melakukan perjalanan menuju Banten dan bertemu dengan anak tirinya Maulana Hasanuddin. Proses perjalanan yang dilakukan Nyimas Pakungwati
untuk menenangkan diri dan pikirannya akibat rasa cemburu yang muncul di hatinya karena kehadiran Putri Ong Tinio sebagai istri keempat Sunan Gunung Jati. Rasa cemburu tersebut beliau tuangkan dalam hal positif, yakni dengan melakukan dakwah Islam ke seluruh wilayah Cirebon atau wilayah yang dilaluinya selama melakukan perjalanan tersebut. Hal itu beliau lakukan untuk membantu suaminya dalam menyiarkan agama Islam ke seluruh wilayah penjuru Cirebon. Atas kesabaran dan usahanya itulah Islam dapat berkembang ke seluruh wilayah Cirebon, khususnya wilayah Cirebon Barat Daya yang menjadi tempat dibangunnya Astana Pakungwati tersebut. Nyimas Pakungwati pada awalnya bertujuan keluar dari wilayah Keraton Pakungwati bukanlah untuk berdakwah, melainkan untuk menenangkan dirinya dan mencari ketenangan. Beliau merasa cemburu dengan kehadiran Putri Ong Tinio di tengah-tengah rumah tangganya dengan Sunan Gunung Jati. Beliau merasa sakit hati dan cemburu hingga akhirnya memilih untuk melakukan perjalanan guna menemui anak tirinya di Banten, yaitu Maulana Hasanuddin. Namun dalam perjalanan tersebut, beliau melakukan dakwah Islam ke seluruh wilayah yang dilaluinya, khususnya wilayah Cirebon Barat Daya, dengan harapan agar rasa cemburu tersebut hilang dengan sendirinya. Sebagai masyarakat Cirebon meyakini betul bahwa Astana Pakungwati yang ada di Desa Warujaya, dahulu bernama Warugede, adalah sebuah makam dan bukan hanya petilasan. Alasan lainnya didasarkan pada fakta cerita dari masyarakat sekitar bahwa Nyimas Pakungwati dahulu mengembara untuk menenangkan pikirannya akibat rasa cemburu yang muncul ketika Sunan Gunung Jati berpoligami dengan Putri Ong Tin. Karena kecemburuan itulah maka beliau tuangkan dalam hal positif dengan berdakwah serta menyebarkan agama Islam seperti yang dilakukan suaminya Sunan Gunung Jati. Dan kemudian beliau membuat suatu padepokan atau perkampungan di tengah hutan untuk beristirahat dan menjadi tempat singgahan sementara selama melakukan dakwah tersebut. Tujuan utama beliau melakukan perjalanan adalah ingin pergi ke Banten dengan menemui anak tirinya Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sebakingkin, Putri Nyi Kaunganten atau istri kedua Sunan Gunung Jati. Namun sesampainya di Banten, beliau tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Nyimas Pakungwati diminta pulang kembali ke Cirebon oleh Maulana Hasanuddin karena beliau belum meminta izin kepada suaminya
Sunan Gunung Jati untuk melakukan perjalanan tersebut. Dengan perasaan yang sedikit kecewa, akhirnya Nyimas Pakungwati kembali ke Cirebon. Maulana Hasanuddin merasa khawatir akan keselamatan ibundanya selama di perjalanan. Kemudian Maulana Hasanuddin mengutus prajuritnya untuk mengawal Nyimas Pakungwati untuk melalui perjalanan menuju Cirebon. Sangga Buana untuk menjadi pengawal Nyimas Pakungwati guna melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan selama di perjalanan. Maulana Hasanuddin pada saat itu cemas dengan Nyimas Pakungwati yang hendak ingin pulang ke Cirebon seorang diri, karena pada saat itu Cirebon masih berlokasikan hutan belantara dan masih banyak bahaya yang mengintai dirinya. Dalam perjalanan kembali ke Cirebon itu, sebelum sampai di Keraton Cirebon, Keraton Pakungwati, beliau singgah di sebuah pedukuhan bernama Duku Demit atau Cidemit. Beliau merasa perlu berbuat sesuatu tempat peristirahatan sementara sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Nyimas Pakungwati dan para prajuritnya beristirahat di Desa Waru. Menurutnya Desa Waru adalah tempat asri dan tenang, serta mendukung suasana hatinya yang sedang kecewa. Selain itu juga, tempat tersebut dirasa mampu menghilangkan rasa kekecewaan selama ini. Kemudian beliau berencana membuat padepokan atau disebut dengan perkampungan di daerah tersebut dengan cara membakar hutan belantara sampai terbentang luas. Ya, oke, itulah sahabat kisah tentang Nyimas Pakungwati berada di Desa Warujaya, Depok, Kabupaten Cirebon. Ya, itulah jadi sebagai kesimpulan, Nyimas Pakungwati berada di Desa Warujaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon ini, sehingga beliau dimakamkan di sini di Desa Warujaya yang dulu bernama Desa Warugede. Ini karena rasa cemburu terhadap Putri Ongtin, ya istilahnya ingin menenangkan diri lah, mendinginkan hati. Karena rasa cemburu yang membakar itulah kemudian Nyimas Pakungwati singgah di Desa Warujaya. Oke sahabat, terima kasih untuk kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Doi channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.